Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya teman-teman bisa membangun tim digital marketing dari nol. Oke, jadi sebelum saya sekarang bangun brand, kerjasama dengan banyak orang, kolaborasi, dan kerjasama dengan beberapa brand, dulu saya mulai dari nol, dari dropship. Ya, jadi saya nggak punya tim sendirian, jadi benar-benar ngurusin semua sendirian, dari mulai packing, iklan, konten, copywriting, bikin ads, balas-balasin chat itu semua sendirian. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke yang paling utama materinya, teman-teman perlu tahu dulu, sekarang teman-teman mulai dari mana. Karena beda model bisnis, beda perusahaan, itu pasti beda tim juga, gitu. Jadi, dulu saya ngerjain dropship, saya ngambil dari marketplace ya, Tokopedia, Shopee, kemudian saya jual di platform Facebook sama Instagram. Jadi, sesimpel ngambil dari Tokped, Shopee, saya naikin harganya, saya jual pakai landing page di Facebook, di Instagram, pakai iklan, full pakai iklan, saya arahkan ke WhatsApp, ke form, baru akhirnya transaksi di situ. Nah, jadi tergantung sekarang teman-teman model bisnisnya seperti apa. Karena kalau teman-teman misalnya model bisnisnya jualan produk digital, jualan produk fisik, atau agency, itu pasti timnya beda-beda. Nah, saya coba bahas secara general, kira-kira apa aja yang dibutuhin timnya untuk kita ngebangun tim digital marketing. Nah, yang pertama, kita berangkat dari kebutuhan dulu ya. Jadi sebenarnya di digital marketing ini ada apa aja sih? Kalau dibedah sebenarnya lumayan banyak. Nah, ini kita ngomongin digital marketing ya. Karena kalau ngomongin sebuah divisi di dalam perusahaan itu kan banyak. Kayak dulu saya sempat kerja di perusahaan startup, itu kan dulu ada tim IT, tim operasional, tim finance, tim marketing, ada HR dan segala macamnya cukup banyak. Nah, sekarang saya pengen kerucut bener-bener ke tim digital marketing aja. Bahkan ini nggak ngomongin marketing ya, karena marketing itu kan juga cukup luas ya. Ada marketing yang offline, ada marketing yang online, ada marketing yang mungkin masang iklan di baliho, di banner, yang spanduk gitu ya secara offline dan seterusnya. Nah, ini saya mau spesifik ngebahas di bawahnya tim marketing itu ada yang namanya tim digital marketing. Nah, ini saya bahas secara kerucut lagi mengenai tim digital marketing. Oke, nah yang pertama ini dari pengalaman saya pribadi ya. Yang pertama dulu yang udah pasti tim ads. Nah, tim ads ini juga sebenarnya timnya juga cukup banyak ya. Jadi ada tim ads, yang kedua tim CS, yang ketiga tim konten. Sebenarnya kalau secara spesifik ya kurang lebih tiga ini aja yang paling utama. Tapi ini bisa kita bedah lagi jadi cukup banyak. Nah, kalau dulu saya dropship itu kan konsepnya saya ngambil dari Tokopedia atau Shopee, kemudian saya jual lagi di platform Facebook sama Instagram Ads kan. Nah, itu cuman butuh tiga ini aja. Jadi ya udah, tinggal ambil riset produk sendiri, cari produk sendiri. Dulu saya sampai belasan puluhan produk, kemudian saya bikin landing page-nya sendiri, saya bikin kontennya sendiri, saya iklanin, saya yang balas-balasin. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kondisi sekarang. Ini sekarang fasenya di mana nih? Fase pertama kali mulai, belum ada tim sama sekali, budget juga masih terbatas, atau sekarang di fase yang lagi bangun brand, yang udah siap untuk ngebangun tim digital marketing dan sudah punya budget. Karena saya pernah dapet partner atau klien yang ya udah dia udah punya tim digital dia dia sudah punya tim marketing yang kuat secara offline tapi online-nya belum ada. Tapi brandnya sudah besar, budgetnya juga sudah ada ratusan juta, ya udah siap gitu untuk bikin tim digital marketing yang lumayan banyak. Nah, jadi teman-teman sesuaikan sekarang mulai dari mana. Kalau mulai dari nol seperti saya dulu dan secara budget marketing atau modal juga belum ada atau masih kecil banget, ya udah mulai sendiri dulu aja. Jadi kerjain semuanya sendirian. Nah, jadi dulu yang saya lakuin, saya ngambil produk dari Tokopedia ya. Jadi saya ngambil produk ini sendiri. Ini yang saya lakuin dulu ya. Saya riset produk, ini riset sendirian. Jadi nyari setiap hari 2 sampai 3 produk baru ya tiap hari ya. Yang dipraktekinnya mah di iklan ini cuma 1 sampai 2. Tapi risetnya tiap hari karena begitu nanti produknya udah nggak laku, ya saya harus segera ganti produk yang baru lagi gitu. Ini saya lakuin 2015 sampai 2017 lah kurang lebih gitu. 1 bulan 2 bulan terakhir pun juga saya masih nyobain dropship tapi sekarang udah full partner saya ngerjain. Jadi saya udah nggak terlalu terjun ke sini. Sekarang semua saya serahin ke partner. Sampai sekarang masih jalan kok. Kemarin terakhir saya ada jalan 3 sampai 4 produk yang cukup winning. Yang hasilnya ya lumayan lah. ROAS-nya masih bisa di angka 8 sampai sekitar 12 ya dari budget ke omset gitu. Nah, yang pertama yang saya lakuin saya riset produk. Kemudian saya bikin konten sendiri. Ini dulu saya pakai Canva ya. Jadi bener-bener yang ala kadarnya lah pakai Canva atau ngambil dari supplier. Ini juga bisa. Oke. Terus yang ketiga
saya setting iklan sendiri, setting ads-nya juga sendirian semuanya. Terus yang keempat, saya CS, balas-balasin ya, balas-balasin chat juga masih sendiri dulu. Terus sampai ke saya dulu belum pakai sistem COD, jadi dulu saya masih kirim, kirim barang. Nah, sebenarnya kan dropship ini kan cuma istilah ya. Kita kalau udah closing bisa dikirimin sama si suppliernya, minta tolong sama dia, atau bisa juga kita yang kirim barang. Jadi kita stok barang, kita yang kirim sendiri juga bisa gitu ya. Jadi ini tinggal teman-teman lebih 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 nyaman pakai cara yang mana gitu ya. Kalau mau full dropship pun juga bisa, tapi kemarin karena saya bisa dapat dengan harga yang lebih murah dan kebetulan si supplier ini dia nggak terima dropship, tapi saya bisa ngambil barangnya dari dia. Akhirnya saya beli barangnya, saya taruh di rumah, kita yang ngirim gitu ya. Nah, dulu ini saya benar-benar semuanya manual. Jadi dari mulai riset produk, kemudian bikin konten, landing page juga ya, bikin konten, terus saya setting iklan, terus iklannya udah eh, jalan, ada chat masuk belasan, puluhan per hari, saya juga yang balas-balasin. Begitu ada yang closing, saya juga yang kirim barang, sampai akhirnya landing page pun juga saya yang bikin semuanya. Nah, kalau fasenya teman-teman ada waktu, modalnya juga nggak ada waktu, ada waktu, tapi nggak ada modal, ya udah sikat dulu aja semua sendirian, biar teman-teman juga paham. Karena kalau kita mau delegasi atau kita mau ngebangun tim digital marketing, itu yang paling penting kita harus tahu dulu, minimal tahu basicnya. Kalau kita nggak tahu basicnya, nanti pertama ya kita juga nggak tahu nanti apa yang dia lakukan benar atau enggak. Yang kedua bisa dibohongin. Jadi walaupun teman-teman nggak ada waktu, nantinya sibuk atau nggak bisa ngendal sama sekali, minimal tahu basicnya lah. Karena kalau kita ngerti basicnya kan kita juga nggak akan bisa dibohongin gitu sama tim sendiri. Oke, jadi intinya saya ngerjain ini semuanya dari awal sendirian. Ini harusnya kan bisa dipegang 2 sampai 3 divisi ya. Tapi ya ini saya semuanya benar-benar ngerjainnya sendirian gitu. Karena tadi ya keterbatasan modal sama kebetulan saya masih ada waktu waktu itu. Saya ngerjain sambil kuliah, terus kuliah saya juga bolong-bolong, ya udah akhirnya saya secara waktu juga masih ada. Nah, tapi kalau teman-teman sudah masuk ke fase scale atau mungkin secara bisnis sudah besar, nah kita perlu segera rekrut tim. Nah, apa aja? Yang pertama nih ya, ini kalau saya bedah sebenarnya kan intinya tadi ya, tiga di atas ini nih. Saya coba tulis lagi di bawah ya. Yang pertama ini tim ads. Nah, ini saya coba ngomongin dari mulai skala kecil sampai skala yang besar. Karena apa yang saya sharingkan hari ini juga bisa diimplementasikan ke perusahaan. Kebetulan dulu saya, setelah saya ngerjain dropship, saya kerja sama-sama partner, dan saya sempat kerja juga di perusahaan startup. Di situ total ada lebih dari 100 tim waktu itu ya karyawannya, dan kita terbanyak itu tim digital marketingnya. Jadi bahkan konten aja waktu itu bisa lebih dari 25 ya. Itu konten doang tuh, belum tim ads. Tim ads waktu itu bisa 10 orang, tim CS bisa lebih dari 12 orang, tim konten bisa 20-an. Jadi mungkin setengah lebih itu tim digital marketing gitu. Nah, ini jadi teman-teman bisa implementasikan juga. Pertama tim ads. Nah, ini sesuaikan aja balik lagi ya. Saya coba ambil dari sudut pandang yang versi besarnya dulu nih sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman-teman fokusnya cuma trafficnya datangin lewat Facebook sama Instagram ads aja, ya udah berarti cukup untuk tim ads-nya aja. Nah, yang pertama banget sebenarnya ya, yang perlu segera didelegasiin itu tim CS. Jadi, misal nih ya, teman-teman mulai dari nol, terus udah mulai bertumbuh nih, udah mulai dapat hasil, dapat omset, udah mulai dapat 10-20 juta pertama. Nah, yang pertama kali dilakuin, bahkan kalau bisa begitu udah ketahuan flow-nya bagus dan hasilnya udah oke, nggak mesti nunggu sebulan. Begitu hasilnya memang sudah oke, misal nih ya, 2-3 hari saya balas-balasin chat sendirian. Hasilnya bagus, untung begitu polanya udah ketahuan memang bagus, langsung aja hire. Nah, apa yang kita hire? Yang pertama tim CS dulu. Karena CS ini bisa dibilang ujung tombak. Ini yang paling penting. Semuanya penting, tapi kalau ngomongin yang langsung direct ketemu sama konsumen kan si CS ini kan, yang balas-balasin chat, yang konsultasi, yang tahu kendalanya apa itu kan CS. Jadi pastiin kalau saya sebelum saya hire, saya dulu nih yang bisa benar-benar jago buat nge-CS. Makanya dulu sebelum saya terjun ke digital marketing, saya masih jualan pakai BBM, pakai Twitter Ads dulu, terus pakai BBM. Jadi ya udah pakai BlackBerry Messenger, saya bisa handle dulu sampai ratusan chat masuk setiap harinya. Jadi saya selama 2 tahunan tuh udah kelatih dari balas-balasin chat. Nah, makanya pas masuk ke sini, saya bikin flow-nya, saya bikin polanya, saya bikin SOP-nya, gimana cara balas chat yang tepat. Terus saya testing tuh. Waktu itu saya testing sekitar 1 sampai 2 mingguan. Hasilnya bagus, baru akhirnya saya hire.
Karena CS ini kalau kita nggak hire, ini pekerjaan yang kita nggak bisa scale. Teman-teman mau dapat ratusan juta miliaran tuh nggak bisa dengan ngehandle chat sendiri gitu. Ini udah pasti sesuatu yang harus segera didelegasiin. Bayangin kalau tiap hari kita ngehandle 50 sampai 100 chat, itu dari satu produk ya. Kalau misalnya ada 3 produk, berarti ada berapa ratus chat yang kita handle setiap hari. Ya nggak mungkin, kita nggak akan bisa setting iklan, bikin landing page, bikin konten, riset produk. Ya apa boro-boro waktu buat keluarga ya, waktu buat ngerjain divisi lain aja nggak bisa gitu ya. Gimana mau ngurusin yang di luar bisnis. Jadi CS ini yang paling utama yang perlu segera didelegasiin. Ini kalau kita ngomongin digital marketing ya, karena di luar ini kan ada finance, ada ya HR gitu, ada operasional juga macam-macam. Tapi kalau kita ngomongin spesifik ke digital marketing ya CS. Hire CS, cari aja yang terjangkau juga banyak, yang anak-anak misalnya SMK itu juga banyak kok yang start dari 500.000, 800.000. Tapi kalau saya biasanya saya ada sistem komisi. Jadi makin banyak dia jualan, otomatis makin gede juga komisinya gitu. Kalau skema banyak ya teman-teman tinggal sesuaikan aja. Ada yang skemanya secara gaji gede tapi nggak ada profit sharing atau nggak ada close apa nggak ada bagi hasil secara closing, atau ada juga yang secara gaji biasa aja standar tapi digedein dari sisi komisinya. Biasanya sih yang kedua ya, digedein dari sisi komisinya. Nah, CS ini idealnya berapa? Kalau saya biasanya tergantung produknya sih ya, tergantung produknya, tergantung objektifnya. Karena kalau di Facebook itu kan ada yang objektifnya pakai engagement yang langsung direct ke WA, secara kualitas chat itu kurang maksimal. Jadi secara kualitas audiens itu kurang bagus. Artinya dia chatnya itu juga cuma sekedar chat aja. Jumlahnya banyak, tapi audiens yang masuk itu agak-agak mentah. Banyak yang nggak respon, banyak yang cuma ngechat doang tapi nggak balas gitu ya, macam-macam. Nah, kalau case-nya kayak gini, kita satu CS terima 100 chat pun masih aman. Tapi kalau case-nya kayak dulu saya sempat jual misalnya di Herbal, di properti syariah gitu ya, itu secara audiens dia matang. Satu orang tuh yang nanya bisa panjang banget gitu. Dan itu kita nggak bisa, satu CS tuh nggak bisa lebih dari 50. Waktu itu kita batasin maksimal di 30 chat per hari. 30 sampai 40 lah kurang lebih ya. Karena kan besoknya harus follow up, harus edukasi, apalagi produknya produk butuh edukasi ya. Harus follow up, edukasi, kasih testimoni. Jadi 30 chat per hari ini udah cukup ideal lah, 30 sampai 40 ya. Kurang lebih maksimal banget 50. Kalau fashion mungkin beda lagi. Fashion karena nggak banyak nanya, jadi ya bisa 50 sampai 70 ya. Jadi beda-beda tergantung dari industrinya. Nah, ini teman-teman perlu segera delegasi supaya ya udah kita bisa ngerjain yang lain gitu. Tapi bukan berarti kita diemin ya. Tetap setelah kita hire CS, saya juga ada waktu sehari sekali atau 2 hari sekali untuk review. Salahnya di mana, closing rate-nya berapa persen, apa yang perlu diperbaiki, dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Makin banyak chat, berarti makin banyak CS yang harus kita hire. Nah, yang kedua, divisi konten. Oke, ini saya buat secara berurutan ya. Jadi konten ini juga kalau di training atau di kelas tuh saya paling banyak tuh ngebahas masalah konten. Karena konten ini kan gerbang yang paling utama. Sedangkan nggak banyak orang yang bisa bikin konten yang menarik secara ide sama secara khususnya secara teknis ya, secara apa sih ngedit. Karena kayak saya pribadi nih, saya tuh nggak bisa ngedit. Nggak bisanya tuh bukan karena nggak mau, tapi karena saya paham kalau saya terjun di konten, saya belajar ngedit, pakai Canva, saya belajar ngedit video, videografer, fotografer yang canggih, profesional. Saya akan habis waktu di situ. Jadi kalau biarkanlah orang yang sudah expert, orang yang sudah jago di bidangnya yang ngerjain. Jadi prinsip saya, kita nggak akan mungkin bisa jago di semua bidang. Kalau kita mau fokus ke satu bidang, ya udah kita tekunin, kuatin. Nah, bidang yang lainnya yang masih beririsan, misalnya kayak digital marketing ya, kan ada konten, ada CS, ada ads, ada landing page builder gitu ya, macam-macam. Kita memang tetap perlu paham semuanya, tapi secara basic aja. Cuma secara pengerjaan detail yang lebih profesionalnya, saya pasti akan lempar ke bisa tim, bisa orchard, bisa macam-macam. Ntar saya akan jelaskan. Intinya, konten ini sesuatu yang kita nggak akan bisa kerjain terus-terusan. Makanya kalau teman-teman lihat pebisnis besar, ya pengusaha gitu ya, mereka ngerti semua divisi secara basicnya, tapi sudah ada orang-orang ahli yang mengerjakan di bidangnya masing-masing. Nah, sama kayak di digital marketing, kita sebagai pemilik brand perlu paham semuanya, tapi bukan berarti kita harus ngerjain detail bikin kontennya, kita yang nge-CS gitu ya. Enggak, itu mah
nggak akan ada waktu, pasti nggak akan ada waktu untuk kerjaan semuanya. Jadi konten ini segera di-hire. Nah, konten ini kalau kita bedah itu cukup banyak ya. Yang pertama, ini kalau yang versi punya banyak timnya ada head content. Bertanggung jawab sama semua tim-tim konten yang dia handle. Nah, di bawah ini itu ada yang namanya desain grafis. Ini versi saya dulu ya. Mungkin kalau beda perusahaan atau beda brand, beda model bisnis ya mungkin ada penyesuaian lagi atau ada tambah lagi di luar ini. Nah, yang pertama desain grafis biasanya buat ya desain-desain foto gitu ya. Ini lebih banyak ke foto sama karusel. Yang kedua, di sini ada fotografer atau videografer. Nah, ini juga salah satu tujuannya ya pertama pasti buat foto, yang kedua buat video, bikin konten, dan ini pastiin juga bisa ngedit juga ya. Jadi ya sekaligus editor gitu ya. Terus yang ketiga, ini ada juga, ini mohon maaf ya kalau tulisan saya terlalu bagus. Yang penting kebaca ya. Yang ketiga, ini ada si kreatornya. Nah, ini sebenarnya bagian yang cukup vital nih, kreator. Karena kreator ini kan yang ngonsepin, yang idein ini si kreatornya. Jadi ini cukup vital. Nah, si kreator ini dia juga banyak nih eh, job desk-nya ya. Bisa dari sisi copywriting, dia nge-handle copywriting buat bikin kontennya. Terus sebenarnya yang paling penting tuh ide sama konsep ini kerjaan dia. Ide, copywriting, konsep, termasuk ini juga bisa kita masukin ke sini. LP Builder. Jadi LP Builder ini landing page builder maksudnya ya. Yang bikin landing page dari sisi copywritingnya bisa juga dari dia. Jadi kalau saya dulu kalau mau request landing page tuh bisa ke dua divisi. Yang pertama ke tim kreatornya, ini yang ibaratnya konsep, ide, copywriting kan dia ngerti cukup dalam tuh. Ya udah dia ngerjain pakai Google Docs, kemudian dilempar ke tim desain grafis di sini. Jadi tim desain grafis ini yang ngedesain si landing page-nya gitu. Tapi ini kita ngomongin skala yang dulu saya sempat kerja di perusahaan ya. Kalau saya dulu masih sendirian mas, saya sikat semuanya. Jadi saya yang desain ala kadarnya, saya yang kerjain juga copywritingnya. Ya udah saya benar kerjain semuanya sendirian gitu. Oke. Nah, ini balik lagi sesuaikan. Kita nggak perlu punya semua kok. Sekarang pun juga saya kan ada beberapa brand yang saya handle. Sekarang pun juga saya kayak desain grafis sama konten kreator ini jadi satu. Bahkan kita di bisnis model yang sekarang nggak ada fotografer sama videografer. Ini kita outsource. Kenapa? Karena konten yang kita buat itu bisa pakai diri kita sendiri, bisa pakai handphone, pakai kamera. Jadi ini tergantung ya beda-beda. Kayak misalnya model bisnisnya jualan fashion, ya udah jelas gitu, butuh fotografer sama videografer yang lebih profesional. Jadi tergantung dari brand kita sama model bisnisnya. Jadi jangan disamain semua karena pasti beda-beda. Oke, terus yang ketiga barulah di sini tim ads. Jadi tim ads ini terakhir. Karena ads ini kan yang paling vital ya sebenarnya kan. Kalau ngomongin semua kan ads paling vital. Cuman ads ini kalau nggak ada CS sama konten juga nggak akan bisa apa-apa. Jadi kalau ads ini sampai sekarang masih saya dan tim yang kerjain gitu. Jadi eh, ya saya masih terjun ke semuanya. Tapi kalau ngomongin ads ini sesuatu yang kita masih bisa kerjakan dimanapun kok. Karena ads itu kan nggak kayak CS sama konten yang kita harus standby setiap hari, konten bikin tiap hari 2 sampai 3, CS kita harus balesin 30, 40, 50 chat setiap hari kan nggak kayak gitu yang dari pagi sampai malam. Kalau ads ini ya saya setting pagi misalnya, terus siangnya, sorenya saya baru cek lagi juga masih aman. Jadi masih bisa selah-selah gitu. Tapi memang baiknya kalau teman-teman sudah padat waktunya ya better pakai tim gitu. Nah, ads ini juga banyak ya macam-macam. Pertama dari sisi ini bisa juga yang pertama tim Facebook dan IG Ads. Jadi kalau dulu saya per platform ini beda-beda. Ada yang satu tim ads ini ngerjain semuanya. Jadi ada yang pecahnya tuh per brand. Contoh gini, saya punya di komunitas ada yang dia punya beberapa brand, misalnya punya 3 brand ya. Brand satu ini si orang ini pokoknya megang brand A. Nah, brand A ini kan misalnya brand A ini brand herbal ya. Brand herbal ini kan ada Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, marketplace gitu ya, YouTube, Google Ads macam-macam. Dipegang sama satu orang. Terus ada brand kedua, brand yang B di bidang fashion dipegang sama satu orang yang berbeda lagi. Ada yang kayak gitu. Atau yang kayak gini, tiap orang pegang platformnya masing-masing. Jadi misalnya ya, dulu kan saya di Herbal.
di produk, jadi produknya sama semua. Misalnya saya jual herbal. Nah, yang megang Facebook sama Instagram Ads ini satu orang. Bisa juga kayak gitu. Ya, ada juga nih yang pegang Google Ads. Google itu kan lumayan dalam ya. Ada GDN, ada GSN, macam-macam. Ada LBO gitu ya. Ada SEO juga di dalam Google. Jadi Google ini juga cukup dalam. Jadi kita per platform. Ada juga YouTube Ads. Terus di sini juga ada TikTok Ads. TikTok ini kan sebenarnya secara flow mirip-mirip, secara alur mirip-mirip kayak Facebook sama Instagram ya. Terus di sini ada juga marketplace MP. Marketplace ini maksudnya kayak Tokped gitu ya, Shopee dan lain sebagainya. Tergantung teman-teman main di mana. Nah, jadi belum TikTok juga ada live. Ini kan juga ada live juga nih di sini nih live. Nah, jadi ada juga yang tim digital marketingnya itu tim ads-nya per platform. Karena kalau saya dulu kenapa dibikin per platform supaya orang bisa expertise di platform tersebut. Jadi ada tim saya yang jagonya ya udah TikTok aja. TikTok Live sama TikTok Ads. Ada yang jagonya marketplace, Shopee, Tokopedia gitu. Dia nggak ngerti Facebook Ads. Facebook Ads-nya basic banget, tapi kalau urusan marketplace dia jago banget. Nah, jadi kalau di sini saya per platform gitu karena biar mereka benar-benar fokus di platform yang memang mereka jalankan. Oke, terus ya ini kurang lebih ya teman-teman ya. Ini versi saya. Sebenarnya ada banyak versi, ada yang kalau misalnya model bisnisnya agency, yang ada saya pernah ketemu agency konten itu mungkin 80% lebih isinya tim kreatif semua, tim tim konten semua. CS-nya mungkin cuma dikit, S-nya mungkin cuma ya 5 sampai 10% lah. Jadi ini gambaran besarnya aja, jumlahnya atau kuantitasnya berapa-berapanya teman-teman silakan sesuaikan dengan modelnya bisnisnya masing-masing. Karena jual properti, jual jasa, brandnya di bidang skincare itu pasti jumlah timnya pasti beda gitu. Tergantung industrinya masing-masing. Oke, kurang lebih ini. Nah, terus gimana cara kita mencari timnya? Nah, ini ada beberapa cara dari pengalaman ya. Yang pertama, kita bisa outsource. Outsource ini berarti ya dari pihak ketiga ya. Pihak ketiga. Nah, ini bisa seperti ini atau ya ini mungkin mirip-mirip kayak agensi juga ya. Kita cari agensi. Sekarang udah banyak kok agensi di luar sana atau outsource outsource yang menyediakan jasa konten, jasa ads, bahkan jasa CS pun yang berpengalaman juga ada gitu ya. Saya pernah beberapa ketemu di komunitas ya jasa CS. CS kan idealnya hire ya, tapi ada juga jasa kayak ya agensi lah, agensi atau outsource. Ini CS-nya udah berpengalaman, kamu tinggal pakai ini nanti dapat ada fee-nya lah segala macam. Itu yang pertama. Jadi bisa pakai outsource atau pihak ketiga agensi. Yang kedua, teman-teman bisa hire juga. Jadi hire orang yang memang sudah berpengalaman. Ya, ini ada dua nih. Ada yang pemula dari nol, ada yang sudah berpengalaman. Nah, ya tentunya ada plus minusnya ya, ada risiko yang perlu kita tanggung juga. Kalau pemula, ini tipikal kita yang harus siap untuk mendidik atau membimbing. Nah, dulu kalau di saya, di perusahaan saya, itu kita semua ngambil dari pemula. Jadi, nggak peduli sama latar belakangnya, nggak pernah pengalaman bisnis sama sekali, nggak pernah ngiklan, nggak peduli sama mau udah lulus kuliah atau belum, sekolah atau enggak. Yang penting dia punya kemauan yang kuat buat belajar, ya udah kita hire waktu itu. Ya, jadi ini jangan diambil mentah-mentah, teman-teman sesuaikan lagi, balik lagi. Kalau yang berpengalaman otomatis secara rate ya pasti lebih mahal gitu. Tapi ya enaknya kita nggak perlu ngejarin dari nol banget. Kalau yang nomor satu ini pemula, dia secara pengalaman pasti belum ada atau lebih sedikit, tapi secara fee lebih kecil. Jadi kita bisa pakai sistem bagi hasil. Terus yang ketiga, teman-teman juga bisa freelance. Jadi freelance ini atau per project ya. Dulu saya sempat ikut waktu mentor saya pertama kali ngebangun startupnya, itu pertama kali kita nggak ada yang hire dan outsource karena modalnya sangat 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 terbatas. Jadi kita pakai freelance per project-kan. Ya udah nih kerja ini satu project untuk sebulan 20 konten. Kita nego lah sama dia harganya berapa. Nah, di sini memang enaknya kita bisa nego ya, menyesuaikan kebutuhan gitu. Jadi kalau di agency kan biasanya udah ada paket-paketnya ya. Oke, ini maaf ya kalau tulisannya jelek. Yang penting kebaca ya teman-teman ya. Yang penting ngerti ya. Nah, ini bisa menyesuaikan kebutuhan. Kalau outsource, itu kan udah ada paketnya biasanya kan. Agency, sekian, sekian, sekian. Nah, kalau ini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, biasanya kalau freelance ini, kita bisa
ya udah sebulan 20 video, 10 video. Dulu saya pakai cara itu. Nah, dari situ baru hasilnya bagus, cocok. Ya udah akhirnya kita kontrak hire ya secara profesional gitu. Oke, kurang lebih ini teman-teman untuk pembahasan hari ini. Jadi saya coba recap dulu yang paling utama. Sebenarnya ada tiga ya. Ini disclaimer ya. Ini fokusnya saya ke digital marketing. Bahkan saya nggak ngomongin marketing karena marketing itu ada lagi. Ada yang ini belum termasuk yang branding lah. Jadi cukup banyak ya kalau kita pretelin satu-satu. Ini belum ngomongin soal operasional nih kayak kirim barang. Ini kan belum termasuk riset produk. Ini beda lagi biasanya. Ini udah ranahnya udah ranah operasional biasanya kalau riset produk. Dan itu ada tim tersendiri lagi di sana. Jadi ini saya bukan ngomongin perusahaan, tapi saya ngebahas bagaimana cara ngebangun tim atau divisi digital marketing sesuai dari pengalaman yang sudah pernah saya kerjakan waktu itu. Jadi dulu saya ngehandle sekitar 10 sampai 12 tim advertising, terus 10 sampai 15 tim CS dan tim konten. Tim konten ada sekitar 25 sampai 30, tapi waktu itu dipecah per produk ya. Kita ada beberapa niche produk. Nah, dulu saya sempat ngendel 3 sampai 5 tim konten. Total dari sekitar 30 tim konten. Nah, jadi balik lagi teman-teman perlu menyesuaikan ya. Ini saya berkali-kali ngomong supaya teman-teman nggak ambil mentahnya dari sini karena memang beda industri pasti beda kebutuhan. Intinya kalau kita rangkum ya lebih singkat ya sebenarnya cuma tiga ini aja. Tim ads, tim konten, sama tim CS gitu. Nah, kalau levelnya udah lebih tinggi lagi di sini biasanya ada yang namanya head ya. Head digital marketing atau bisa juga ya di sini kan ada head content, ada head CS, ada head ads gitu ya. Biasanya orang yang ngerti digital marketing itu minimal dia ngerti tiga ini, ads, CS sama konten gitu. Kalau landing page masuknya ke bagian konten sama ya masuknya ke bagian konten. Kalau IT di saya nggak ada IT karena saya produknya kan dropship ya. Jadi kita bahkan nggak butuh IT sama sekali. Kita nggak butuh bikin web dari nol karena kita tinggal pakai landing page yang udah ada, LP Builder tinggal pakai. Kecuali waktu saya di startup, nah itu kita butuh tim IT itu beda lagi tuh dari tim marketing. Jadi ada tim marketing, tim IT, tim operasional, tim finance itu beda lagi gitu. Nah kalau kayak saya dulu model bisnis kita harus butuh website, kita harus coding, ya itu ada tim IT lagi. Sip, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau request materi lagi, boleh bisa langsung komen aja di komen YouTube atau di Instagram. Saya lebih aktif di Instagram sih. Kalau teman-teman mau apa lebih enak interaksinya, Instagram aja. DM boleh. Kalau lagi free, insya Allah saya suka balasin satu persatu. Sip, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.